Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Nugrohadi. Di sini saya sebagai narator akan membacakan hasil diskusi kami mengenai persamaan dan perbedaan kode etik diplomat dengan psikologi. Sebelumnya di sini saya akan membacakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama Elvida Rosa Almajida dengan NIM 63, yang kedua Zulfa Salsabila Jamil dengan NIM 64, yang ketiga Bagus Wicaksono dengan NIM 65, dan yang terakhir saya sendiri Mustafa Nugrohadi dengan NIM 68. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perbedaan antara diplomat dengan psikologi berdasarkan kode etik. Dalam bab 3, pasal 4 Kode Etik Diplomat menyatakan bahwa diplomat wajib bersikap, bertindak, dan berperilaku berdasarkan pada etik dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan. Sebaliknya, pada psikologi pasal 2b ayat 1, psikolog atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah. Selanjutnya di pasal 8G, Kode Etik Diplomat menyatakan bahwa menghindari kegiatan pelayanan yang menguntungkan pribadi dalam bentuk apapun. Sebaliknya dalam psikologi pasal 1 ayat 5, layanan psikologi merupakan aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan atau kelompok. Selanjutnya pada bab 4, pasal 10 Kode Etik Diplomat akan dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik. Sebaliknya pada pasal 4 Kode Etik Psikologi menyatakan bahwa akan dikenakan sanksi organisasi yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga HIMSI dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Selanjutnya pada bab 5 pasal 18-19 Kode Etik Diplomat menyatakan bahwa dijelaskan mengenai tata cara pelaporan atas pelanggaran Kode Etik Diplomat. Sebaliknya pada psikologi pasal 3, 4, dan 5 bab 5 menyatakan bahwa dijelaskan mengenai penanganan isu etika dalam psikologi. Perbedaan selanjutnya ditemukan pada pasal 20 ayat 1 Kode Etik Diplomat yang menyatakan bahwa diplomat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik diplomat wajib direhabilitasi nama baiknya. Sebaliknya pada psikologi pasal 3 ayat 3, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi telah melakukan layanan psikologi sesuai prosedur yang diatur dalam kode etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti empiris, wajib mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini Majelis Psikologi Indonesia. Selanjutnya, pasal 21 ayat 3 Kode Etik Diplomat menyatakan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik diplomat di perwakilan dilaporkan secara tertulis oleh kementerian atau lembaga asal pejabat yang bersangkutan guna menjalani pemeriksaan. Sebaliknya pada psikologi pasal 5 ayat 6 menyatakan bahwa Majelis Psikologi melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran berdasarkan keterangan dan data lain yang berhasil dikumpulkan. Kemudian pada pasal 21 ayat 1 Kode Etik Diplomat menyatakan bahwa berisi penjelasan mengenai kepada siapa saja kode etik diplomat berlaku. Sebaliknya pada psikologi pasal 4 ayat 3 berisi penjelasan mengenai hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran kode etik psikologi. Selanjutnya kita masuk ke bagian persamaan antara kode etik diplomat dengan kode etik psikologi. Persamaan yang pertama ditemukan pada bab 3, pasal 6A dan juga 8A Kode Etik Diplomat, serta pasal 13A Kode Etik Psikologi dengan keterangan mengerjakan tugas dengan mengutamakan dasar-dasar profesional. Selanjutnya ditemukan pada pasal 6 Kode Etik Diplomat dan juga pasal 17 Kode Etik Psikologi dengan keterangan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Selanjutnya pada pasal 5G dan juga 8A Kode Etik Diplomat serta pasal 6 dan juga 2 ayat 4 Kode Etik Psikologi dengan keterangan menghindari perilaku diskriminatif. Kemudian pada pasal 5E Kode Etik Diplomat dan juga pasal 23C Kode Etik Psikologi dengan keterangan menjaga kerahasiaan yaitu diplomat menjaga kerahasiaan negara, informasi atau kebijakan pemerintah, sedangkan psikolog atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien.
Kemudian ditemukan juga pada pasal 5F Kode Etik Diplomat serta pasal 2 ayat 1 Kode Etik Psikologi dengan keterangan menjaga hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 7F Kode Etik Diplomat dan juga pasal 2 ayat 4 Kode Etik Psikologi dengan keterangan menghormati perbedaan dalam agama atau kepercayaan, budaya, individu, dan peran. Dan selanjutnya pada pasal 9J Kode Etik Diplomat serta pasal 14 Kode Etik Psikologi dengan keterangan menghindari tindakan asusila. Persamaan selanjutnya ditemukan pada Kode Etik Diplomat pasal 15 ayat 3 dan juga dalam psikologi pasal 5 ayat 6 dengan keterangan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Persamaan selanjutnya pada pasal 16 Kode Etik Diplomat dan juga pasal 58 Kode Etik Psikologi dengan keterangan psikolog dan diplomat sama-sama memiliki tugas atau hak tanggung jawab dan wewenang. Selanjutnya pada pasal 17 Kode Etik Diplomat dan juga pasal 23 Kode Etik Psikologi dengan keterangan sama-sama melakukan pemeriksaan pelanggaran ataupun pemeriksaan layanan. Kemudian pada pasal 18 ayat 1 Kode Etik Diplomat dan juga pasal 3 ayat 1 Kode Etik Psikologi menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, badan keanggotaan memerhatikan laporan dan bukti dari berbagai pihak. Kemudian di persamaan selanjutnya ada pada Kode Etik Diplomat pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Kode Etik Psikologi pasal 1 ayat 1 dengan keterangan berisi penjelasan mengenai siapa saja yang harus melaksanakan kode etik. Selanjutnya pada pasal 21 ayat 3 Kode Etik Diplomat dan juga pasal 5 ayat 3 Kode Etik Psikologi menyatakan bahwa pelaporan pelanggaran kode etik dilaporkan secara tertulis. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai persamaan dan perbedaan kode etik diplomat dengan psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.